dahsyat. Iya. Jadi sebelum tidur Bapak beli saham gitu? Saya tidak bekerja di mana-mana, saya tidak punya kantor, saya tidak punya pelanggan satupun, saya tidak punya karyawan satupun, dan saya tidak punya bos satupun. Jadi Bapak memang hanya semata-mata dari berinvestasi di saham, beli saham di harga yang paling murah, kemudian tapi perusahaannya bagus gitu ya Pak ya? Perusahaan yang bagus. Memang harus yang seperti itu ya? Murah dan bagus perusahaannya. Apa sih Pak yang Bapak lihat ketika membeli saham sebenarnya Pak? Ketika saya membeli saham perusahaan publik, yang pertama saya lihat adalah manajemennya. Apakah perusahaan itu dikelola oleh orang-orang yang jujur dan profesional, atau orang-orang yang suka mengambil uang perusahaan? Jadi perusahaan yang betul-betul good corporate governance. Karena tidak mungkin saya membeli saham dengan jumlah yang besar, harta saya ada di situ, dan perusahaan itu dikelola orang-orang yang tidak jujur dan tidak profesional. Cuma itu yang Bapak lihat kalau ketika Bapak mau beli saham? Tentu ada kriteria yang lain. Selain perusahaan itu dikelola oleh orang-orang yang jujur dan profesional, juga perusahaan itu harus untung besar, punya bisnis yang bagus, untungnya besar. Biasanya saya melihat dari berapa dia punya profit margin, berapa dia punya return on equity yang untungnya besar. Iya, itu harus rajin itu datang-datang ke pertemuan-pertemuan investor gitu ya, RUPS dan segala macam biar tahu gimana perutnya perusahaan kan Pak Keng Hong. Datang saja ke RUPS itu tidak cukup. Untuk melihat perusahaan itu untung besar, kita harus membaca laporan keuangannya. Di laporan keuangan itu bisa tertera berapa laba bersih dari perusahaan itu. Jadi selain manajemen yang bagus, perusahaan yang untung besar, bisnisnya bagus, juga perusahaan itu bertumbuh atau tidak. Jadi misalnya ada juga perusahaan yang untungnya besar tetapi tidak bertumbuh, stagnasi di situ. Untungnya doang yang gede tapi nggak ini ya, nggak membesar gitu ya. Ada 4 macam perusahaan. Ada perusahaan yang rugi terus, ada perusahaan yang nanti untung nanti rugi, ada perusahaan yang terus untung tetapi tidak bertumbuh. Yang kita cari adalah perusahaan yang untung besar tetapi terus dia bertumbuh. Terus bertumbuh, setiap tahun dia bertumbuh. Tapi gimana ya Pak Kang Hong, Anda bisa itu tadi, saya tadi kan ilustrasikan di depan, Bapak beli di harga 250, Bapak tahan terus itu sampai harga 31.000, baru Bapak jual. Bagaimana bisa punya kesabaran seperti itu gitu loh Pak Kang Hong? Sabar. Memang membeli perusahaan itu bukan untuk diperdagangkan, tapi mendapatkan satu perusahaan yang bagus seperti memperoleh suami atau istri, harus dipegang terus sampai selamanya seperti itu. Dipegang terus. Dia gitu terus dia bertumbuh terus. Biar dia yang bekerja gitu ya Pak ya untuk kita. Gitu Pak Keng Hong. Iya, Pak Keng Hong, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini Pak Keng Hong, terutama melihat bagaimana peluang investasi pada saat ini, apalagi kan market kita lagi bagus ya di mata banyak investor. IHSG kita bisa sampai dengan 4.000, tapi apakah kalau tadi filosofinya Pak Keng Hong, beli saham yang murah dong gitu kan, ini tepat nggak sih gitu kan di saat seperti ini. Nah pemirsa, kami juga undang Anda kalau ingin ikut dalam dialog ini, kami undang di nomor 58304050. Tapi kita lanjutkan lagi nanti selepas selingan berikut ini. Yang akan bergabung dengan kita Mbak Krisna di Jakarta. Ya Mbak Krisna, silakan. Tapi pertanyaan jangan trading ya Mbak ya, atau prediksi, karena Pak Keng Hong ini bukan ahli Feng Shui dan juga dia bukan trader, dia adalah investor jangka panjang. Silakan Mbak Krisna. Ya Mbak, sebelumnya saya. Oh Pak Krisna. Ini Pak Keng Hong. Halo. Ya, silakan. Kalau Keng Hong, saya mau tanya, saya tertarik dengan statement Bapak yang bilang kalau untuk mengambil perusahaan-perusahaan itu carilah yang manajemennya bagus, jujur, dan dia bisa membawa perusahaan ke pertumbuhan yang lebih baik. Nah itu saya pengen tahu gimana cara tahunya ya Pak ya. Sedangkan saya kan kalau seandainya lihat dari komputer atau internet itu cuma bisa lihat data gitu, saya nggak bisa tahu apakah orang yang membawa perusahaan ini bagus atau enggak, jujur atau enggak gitu Pak. Baik, ya baik Pak Krisna, terima kasih Pak Krisna. Ya sama-sama. Pak Keng Hong, gimana dong menilai perusahaan itu baik, manajemennya bagus?
melihat satu perusahaan manajemennya baik atau tidak, itu bisa dilihat dari masa lalunya. Lihat masa lalunya, apakah dia selama ini manajemen itu ada mengambil uang perusahaan atau tidak. Itu satu, dari masa lalunya. Kedua, kita bisa bertanya kepada kompetitor dia. Pasti kompetitornya akan tahu siapa sebetulnya orang ini. Ya. Kompetitornya tahu. Tanya sama kompetitor dia ya. Dari kompetitornya bisa tahu manajemen perusahaan ini seperti apa. Atau dari karyawannya sendiri. Atau dari para pelanggan dan supplier akan bercerita perusahaan yang ini manajemen yang bagus atau tidak. Kita tahu misalnya perusahaan seperti Astra International, perusahaan yang dikelola orang-orang yang profesional, perusahaan yang good corporate governance, misalnya perusahaan-perusahaan multinasional seperti Unilever, Inco, atau perusahaan BUMN yang terbuka, itu juga perusahaan yang good corporate governance. Oke ya, jadi bisa ke tempat lain gitu ya Pak ya, nggak hanya semata-mata hanya lihat di yang terpampang di laporan keuangan saja gitu ya Pak. Pak, ini kalau saya lihat-lihat Bapak kok gaya-gayanya ya, investasinya jangka panjang, kemudian melihatnya perusahaan secara komprehensif gitu, itu juga ada pricing. Kalau gaya-gayanya kok kayak gaya-gaya Warren Buffett gitu ya Pak ya. Apa Bapak memang idola banget sama Warren Buffett gitu ya? Ya, karena di dunia ini Warren Buffett adalah investor yang paling berhasil, sehingga dia dari berinvestasi di pasar modal, dia bisa menjadi orang paling kaya di dunia. Nomor 2 ya? Nomor 2, pernah sempat nomor 1. Oleh karena itu, siapa lagi yang harus menjadi contoh bagi kita? Ya. Apakah saya harus mencontoh seperti Bernard Madoff yang mantan chairman bursa Nasdaq, tapi dia mengelola uang masyarakat akhirnya rugi. Sampai 65 miliar dolar dan dipenjara sampai 150 tahun. Jadi orang yang sekelas Bernard Madoff yang mantan chairman bursa Nasdaq juga bisa habis. Ya. Jadi investasi itu kalau dilakukan dengan benar, dibuat jangka panjang dengan perencanaan, bisa Pak ya jadi seperti ini ya, Warren Buffett seperti orang terkaya gitu Pak ya. Kaya dari berinvestasi di pasar modal. Dari cuma sekedar berinvestasi di pasar modal, di saham saja gitu ya Pak. Apakah memang Bapak obsesinya seperti itu Pak? Kalau bisa, kalau bisa, kalau bisa. Kalau bisa, tapi kan susah sekarang Pak. Ini kan saham udah pada mahal semua nih. Kalau kita lihat indeks sudah tinggi ya. Kita tinggi sendiri nih kayaknya 4.000 gitu kan. Yang lainnya sudah pada turun gitu kan. Banyak barang murah gitu kan. Mungkin alternatif orang juga untuk beli saham. Nah ini bagaimana kita menerapkan itu tadi strategi pricing Bapak? Beli di murah, perusahaan bagus gitu Pak? Memang indeks kita di 4.000 itu relatif cukup tinggi. Tetapi bukan berarti indeks yang tinggi itu semua perusahaan mahal. Ada beberapa yang tetap perusahahan yang bagus, yang murah. Tentu saja perlu pekerjaan rumah, perlu melakukan riset untuk bisa menemukan yang murah itu tadi, yang murah itu tadi. Kalau kita lihat misalnya di Yunani, indeksnya dari 5.000 lebih sekarang turun jadi 600, atau di negara-negara yang lain, peluang itu lebih besar dibandingkan kita membeli saham di indeks 4.000. Tentu saja peluang itu jadi terbatas. Bukan berarti tidak ada. Tapi bisa dicari dengan itu tadi ya, melakukan pekerjaan rumahnya. Baiklah Pak, jadi obsesi Bapak ini ingin menjadi yang terkaya seperti Warren Buffett ya Pak ya? Kalau bisa. Kalau bisa, dan hanya dengan tidur saja gitu kan. Tidak ada mengerjakan pekerjaan apapun, tapi ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang Bapak lakukan kan seperti tadi kan. Baiklah Pak Keng Hong, terima kasih sekali untuk waktu dan perbincangan kita. Lain waktu kita akan bicara lebih banyak, membagi tips, share tips kita ya kepada para investor kita sehingga bisa menjadi kaya juga melalui investasi di pasar saham. Xie Pak. Terima kasih. Selamat merayakan hari Imleknya Pak. Udah bisa dicolong dulu ke sini. Baik pemirsa, demikian perbincangan dengan Loh Keng Hong, investor individual di Bursa Efek Indonesia. Menjadi kaya melalui investasi di pasar saham. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan lagi 8-11 Show.